Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Sunaya. Di video-video sebelumnya, saya telah membahas tentang hukum ke-0 termodinamika, hukum pertama dan hukum kedua termodinamika juga. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang masih berkaitan dengan hukum termodinamika, yaitu entropi. Nah, langsung saja kita ke pengertian entropi. Entropi ini dapat kita artikan sebagai ukuran ketidakteraturan. Dalam sistem tertutup, peningkatan entropi disertai oleh penurunan jumlah energi yang tersedia. Semakin tinggi entropi, maka semakin tinggi pula ketidakteraturannya. Di sini juga ada entropi itu ada dua proses, ada proses temperatur konstan dan ada proses temperatur berubah. Nah, di entropi pada proses temperatur konstan, yaitu jika suatu sistem pada suhu mutlak mengalami proses reversibel dengan menyerap sejumlah kalori, maka kenaikan entropinya atau delta S-nya itu dapat kita tuliskan sebagai berikut. Delta S sama dengan S2, atau S2 ini merupakan entropi akhir dikurangi dengan S1 entropi mula-mula, sama dengan Q bagi T. Kalor dibagi dengan suhu. Nah, selanjutnya yaitu ada entropi pada proses temperatur berubah. Nah, persamaan pada proses yang mengalami perubahan temperatur, persamaan entropinya yaitu delta S sama dengan M itu massa dikali C itu kalor jenis, dikali ln dalam kurung T2 yaitu T2 itu temperatur akhir atau suhu akhir dibagi T1 yaitu suhu awal. Nah, di sini kita akan membahas mengenai ilmu dasar untuk memahami entropi. Pada poin pertama, entropi berbeda dengan energi. Walaupun dengan sekilas namanya hampir sama, namun keduanya mempunyai konsep yang jauh berbeda, yaitu antara temperatur dan energi dalam, yang mana dapat dihubungkan dengan hukum kedua termodinamika. Selanjutnya yaitu Rudolf Clausius membuat teori entropi berdasarkan sifat termodinamika. Jadi, jika total energi dihitung, lalu tidak dapat digunakan dalam beberapa proses seperti termodinamika, maka yang dipakai adalah konsep entropi. Lalu, kecenderungan sistem atau reaksi untuk berproses ke arah tertentu itu disebut juga dengan entropi sistem. Lalu, entropi itu disebut juga dengan derajat ketidakteraturan atau keacakan suatu sistem. Satuan internasional untuk entropi adalah Joule per Kelvin. Dan entropi molar bisa diukur dalam keadaan standar. Nah, kita dapat menghitung perubahan entropi dalam beberapa proses irreversibel antara dua keadaan kesetimbangan dengan merancang proses reversibel antara dua keadaan yang sama dan komputasi. Dengan persamaan delta S sama dengan dq kali T untuk proses reversibel. Sedangkan dalam proses irreversibel, kita penting untuk dapat membedakannya, yaitu antara Q transfer energi dalam proses dan QR, energi yang seharusnya ditransfer oleh kalor sepanjang lintasan reversibel. Jadi hanya QR lah merupakan nilai yang benar untuk digunakan dalam menghitung perubahan entropi. Lalu kita bisa mulai dengan menentukan perubahan entropi dalam lingkungan dengan delta S. Misalkan kita bisa menggambarkan lingkungan itu sebagai
reservoir thermal yang besar, misalkan bak air, yang mana temperaturnya itu tetap. Nah, lalu makin besar jumlah atom yang dipindahkan ke reservoir, makin besar pula gerakan thermal yang ditimbulkannya, sehingga makin besar pula penyebaran energi yang terjadi. Jadi persamaannya dapat dituliskan menjadi delta ds hampir sama dengan dq. Lalu kualitas energi akan turun lebih jauh jika energi itu dipindahkan ke reservoir dingin ketimbang reservoir panas. Nah, cara paling sederhana untuk memperhitungkan ketergantungan terhadap temperatur itu dengan menuliskan persamaan delta S sama dengan delta Q kali T. Yang mana T itu menyatakan temperatur saat terjadi pemindahan kalor. Untuk perubahan kecil dengan reservoir pada temperatur tetap itu dengan persamaan delta S sama dengan Q kali T. Nah, di sini tuh perubahan besar didapat jika terjadi gerakan thermal pada temperatur rendah dengan perubahan adiabatik, yang mana delta S itu sama dengan 0 jika Q-nya sama dengan 0. Nah, di sini juga berlaku baik dalam keadaan reversibel maupun irreversibel, selama tak terbentuk panas lokal dalam lingkungan. Jika reaksi kimia berlangsung dalam sistem dengan perubahan entalpi kalor yang memasuki lingkungan pada tekanan tetap Q sama dengan min delta H, sehingga proses perubahan entropi lingkungannya adalah delta S sama dengan min delta H kali T. Nah, di sini terdapat contoh soal ya. Soalnya yaitu pertanyaannya, suatu sistem menyerap kalor sebesar 60 kJ pada suhu 27 derajat Celcius. Berapa perubahan entropi sistem ini? Nah, ingat untuk persamaan perubahan entropi yaitu delta S sama dengan Q kali T. Di pertanyaan diketahui bahwa Q-nya itu sebesar 60 kJ dan T-nya itu 27 derajat Celcius atau setara dengan 300 Kelvin. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan yaitu delta S sama dengan Q kali T. Dapat dihasilkan bahwa 60 kJ dikali 27 derajat Celcius itu yaitu 200 Joule per Kelvin. Yang mana 6 kilojoule itu telah kita ubah ke Joule dan Celsius itu sebelumnya diubah ke Kelvin. Nah, soal selanjutnya yaitu pertanyaannya, hitunglah perubahan entropi lingkungan jika 1 mol H2O liquid atau air terbentuk dari unsur-unsurnya pada keadaan standar pada suhu 298 Kelvin, di mana delta HF H2O sama dengan min 285,8 kJ per mol. Nah, diketahui bahwa T-nya itu sebesar 298 Kelvin. Delta HF H2O-nya itu sebesar min 285,8 kJ. Nah, kita langsung saja masuk dalam perhitungan bahwa min dikali min 285,8 kali 103 Joule dibagi 298 Kelvin itu menghasilkan nilai 959 Joule per Kelvin. Nah, terima kasih kepada teman-teman dan adik-adik semua telah menyimak video ini. Terus semangat dan semoga sukses. Bye-bye di video-video selanjutnya.